Hey, Semagon. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Mumpung masih hangat hal mengenai para petinggi pemerintahan dunia, khususnya Gorosei yang sudah turun tangan di Pulau Egghead. Jadi kali ini Tamagon akan sedikit berteori mengenai hal yang akan terjadi ke depannya mengenai organisasi yang masih saja misterius tersebut. Salah satunya adalah hal mengenai siapa yang akan menjadi lawan sebenarnya dari para kelima kakek tua ini di akhir cerita manga One Piece. Siapa yang kira-kira cocok melawan mereka? Dan bagaimanakah cara musuh mereka tersebut akan memenangkan pertarungan melawan kekuatan setingkat dewa milik Gorosei ini? Begitu banyak opsi yang menarik untuk karakter yang bisa menumbangkan Gorosei ini di akhir cerita. Namun tentunya seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Gorosei adalah lawan yang terkuat yang akan dilawan untuk bisa menghancurkan pondasi organisasi yang dibangun oleh pemerintahan dunia saat ini. Mereka adalah otoritas tertinggi kedua setelah Im Sama. Sudah pasti kekuatan yang dimiliki oleh 5 kakek tua ini tidak bisa kita anggap remeh. Harus ada karakter yang juga punya kekuatan seimbang untuk bisa menyaingi Gorosei jika mereka ingin menghentikan pergerakan dari 5 kakek tua ini. Sekarang pertanyaannya adalah, siapa yang akan melawan 5 monster yang mengerikan ini di akhir cerita manga One Piece? Ada beberapa opsi yang cukup menarik terkait jika kita memilih siapa yang akan maju sebagai penantang dari para Gorosei. Masih ada organisasi semacam revolusioner yang tentunya sangat cocok melawan para Gorosei di akhir cerita. Kekuatan mereka sepertinya cukup imbang, mengingat para revolusioner ini ingin sekali untuk menjatuhkan sistem pemerintahan dunia yang ada untuk pada saat ini. Jadi tentunya para kaum revolusioner ini menargetkan pemimpin pemerintahan dunia untuk mereka jadikan target kunci dalam bisa mengkudeta tujuan dari mereka. Namun sekali lagi itu masih belum jadi alasan yang cukup kuat mengapa kaum revolusioner cocok menghadapi para tetua Gorosei ini. Kemudian muncul lagi nama Akagami no Sense beserta dengan para bajak lautnya. Opsi ini sedikit lemah karena sepertinya kekuatan dari kru bajak laut rambut merah tidak sepadan dengan kemampuan yang dimiliki oleh para Gorosei. Hanya kaptennya saja yaitu Shanks yang sepertinya mampu untuk mengimbangi kemampuan milik Gorosei. Bagaimana dengan Luffy beserta dengan kru bajak lautnya? Apakah mereka juga cocok menjadi lawan terakhir dari Gorosei ini? Sepertinya, lagi-lagi jika mereka ditunjuk sebagai lawan terakhir dari Gorosei, kita tentu akan kewalahan dengan kru dari Luffy sendiri, karena power dari mereka untuk sampai ke tingkat Gorosei sepertinya hal yang mustahil. Kecuali memang pengecualian bagi karakter Luffy, Zoro maupun Sanji di akhir cerita yang mempunyai power setingkat bahkan lebih tinggi dari mereka. Jadi yang bermasalah di sini lagi-lagi adalah kru dari Luffy yang seakan kekuatan dari mereka tidak akan sanggup melawan dahsyatnya kemampuan dari kakek-kakek renta ini. Kemudian, siapa yang paling cocok untuk melawan Gorosei di akhir cerita? Jawaban yang paling tepat sepertinya adalah para generasi terburuk, yaitu Supernova. Mengapa Supernova? Oda Sensei sepertinya memang merencanakan untuk membentuk organisasi Supernova ini di awal dan bertujuan untuk akhir cerita manga One Piece. Worst Generation merupakan sebutan untuk para kelompok bajak laut muda yang tiba di Kepulauan Sabaudi sebelum perang besar di Marineford. Mereka merupakan bajak laut pendatang baru dengan misi dan tujuan yang berbeda. Tapi satu hal yang sama dari mereka adalah mereka mengincar titel Raja Bajak Laut. Mereka merupakan kelompok yang menghadirkan sebuah ancaman besar bagi pihak world government. Inilah kemudian jadi salah satu alasan mengapa mereka selalu mendapatkan sorotan atas berbagai tindakan yang mereka lakukan. Para Supernova ini dari awal perkenalan mereka sangat menjadi sorotan dari petinggi pemerintahan dunia. Bagaimana tidak, setelah mereka mendobrak ingin memasuki dunia baru. Para Worst Generation ini memiliki nilai buruan yang fantastis hingga mencapai ratusan juta beri. Selain nilai buruan, mereka juga dikenal sebagai bajak laut yang memiliki kekuatan yang unik. Misalnya Trafalgar Law, seorang dokter kematian yang mengobrak-abrik apapun yang berada di dalam tanda petik ruangannya. Atau sekelas Kaponegang BG yang memiliki pasukan di dalam tubuhnya. Jadi bisa dikatakan para Worst Generation ini adalah bentuk dari dobrakan bajak laut baru yang ingin untuk merubah era ini. Jadi generasi terburuk ini terus mengambil hati para petinggi pemerintahan dunia dengan pergerakan mereka yang di luar nalar. Ini pun kemudian menyebabkan mereka diakui world government dan juga angkatan laut. Jadi tidak tanggung-tanggung ya, kekuatan mereka bahkan disejajarkan dengan para Yonko, Shichibukai hingga pasukan revolusi. Lalu bagaimana
jika kita komparasikan kekuatan mereka dengan kekuatan yang dimiliki oleh para Gorosei. Nah, melihat dari dicapnya kelompok ini sebagai generasi terburuk oleh pemerintahan dunia, mereka tentunya sudah bisa menebak bahwa kekuatan yang dimiliki oleh para supernova ini akan meningkat pesat seiring dengan berjalannya waktu dan mencapai tujuan mereka untuk merubah era ini. Jadi, poinnya adalah pada saat mereka akan mencapai puncak dan pada saat yang bersamaan mereka berada di markas Gorosei, kekuatan mereka tentu jauh lebih tinggi tingkatannya dari sebelum yang kita dapatkan pada awal perkenalan mereka. Yang lebih uniknya lagi adalah merujuk kepada hal yang menyangkut tentang nama Gorosei pada chapter 1073, yakni Saints Gigarsia Saturn. Jadi kita anggap saja bahwa kelima Gorosei ini akan diberikan nama planet. Menariknya adalah fakta mengatakan bahwa ledakan dahsyat dari supernova bisa menghancurkan planet. Ledakan bintang dari supernova ini memang punya kekuatan yang bisa untuk meruntuhkan segala sesuatu di tata surya. Yups, mungkinkah penamaan generasi terburuk yang diberi nama supernova menjadi awal tujuan sebenarnya Eiichiro Oda agar nanti ke depannya para karakter inilah yang akan menghancurkan planet yang notabene adalah nama-nama dari Gorosei. Namun mungkin saja bisa jadi akan ada 5 karakter saja dari anggota supernova yang akan menjadi the last standing yang akan berhadapan dengan Gorosei. Kita tentunya masih belum bisa memprediksi siapakah yang akan berhadapan satu lawan satu dengan Gorosei. Luffy, Zoro, Kid, Killer, dan juga Law menjadi karakter dari para supernova yang difavoritkan untuk menghajar kelima kakek tua ini di akhir cerita One Piece nanti. Momen epik ini akan mungkin terjadi di akhir cerita One Piece. Dan pertempuran di atap Onigashima kemarin bisa jadi adalah gambaran kecil dari pertarungan kedua pihak ini nantinya. Apalagi melihat Worst Generation ini dan juga Gorosei merupakan karakter terkuat dari 2 era yang berbeda. Di sisi lain, Luffy dan juga para Worst Generation yang lainnya bertekad untuk menaklukkan Grand Line. Ini artinya mereka harus siap berhadapan dengan semua ancaman yang ada, termasuk para legenda Gorosei ini. Jadi, kelima perwakilan dari bajak laut terkuat inilah yang akan segera menumbangkan dan menjatuhkan tahta yang dimiliki oleh pemerintahan dunia dan mewujudkan apa yang menjadi tujuan dari para generasi terburuk ini di awal, yakni merubah takdir dunia dan merubah era yang lama menjadi era mereka untuk saat ini. Lalu sedikit membicarakan mengenai kekuatan dari masing-masing kubu ini. Kita sudah mengetahui sebelumnya kekuatan yang dimiliki oleh para supernova ini yang unik dan juga kekuatan mereka akan berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Namun, bagaimana dengan kubu yang lainnya, yakni pihak Gorosei sendiri? Sebenarnya sangat sedikit informasi yang kita dapatkan mengenai penggambaran kekuatan dari mereka. Namun, sudah dapat kita simpulkan bahwa mereka pasti punya kemampuan umum yakni menggunakan haki dalam bertarung. Ini merupakan elemen yang penting dan sepertinya musuh sekelas Gorosei pasti sudah menguasai ini. Setidaknya para Gorosei ini memiliki Kenbun Soku Haki dan juga Busu Soku Haki. Namun bukan tidak mungkin juga mereka memiliki ketiga jenis haki. Bukan hanya itu, para Gorosei ini mungkin adalah pengguna level tinggi dari masing-masing haki tersebut. Dengan usia mereka yang sudah renta, pastinya pengalaman dari penggunaan haki mereka jauh lebih kuat dari yang lainnya. Bagaimana dengan buah iblis? Karena berasal dari masa lalu, jelas mereka tahu tentang buah iblis. Bahkan mereka juga punya informasi yang lebih akurat terkait buah iblis, karena mereka tahu buah iblis Nika milik Luffy. Informasi yang lainnya mereka tahu bahwa buah iblis Luffy bukanlah Gomu-Gomu nama sebenarnya. Nah, sejauh ini karena Gorosei jarang diperlihatkan bergerak di istana Pangeia ataupun bertarung, jadi mungkin sebagian besar dari mereka juga punya kekuatan buah iblis legenda seperti halnya Luffy. Tentu jelas tidak menutup kemungkinan bahwa buah iblis legenda dan Nika akan mendapatkan lawan yang seimbang dan sepadan nantinya di akhir cerita manga One Piece untuk melawan Gorosei. Yup, bagaimana menurut kalian dengan musuh terakhir yang akan dihadapi oleh 5 Gorosei ini di akhir cerita nanti? Siapa yang menurut kalian pantas menjadi lawan terakhir dari mereka? Tulis di kolom komentar, oke? Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.